Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zakaria SIP MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metodologi penelitian sosial serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cici Salvarizkiani, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran Ormas mengawal politik santun Pilkada Cimahi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran Ormas di Kota Cimahi dalam mengawali politik santun selama pilkada, serta sejauh mana kontribusinya dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan literasi politik, dan mengatasi tentang munculnya dalam praktik politik demokrasi lokal. Saya harap presentasi ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang akan kita bahas bersama. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja pembahasan dengan melihat latar belakang dari topik ini. Di sini saya akan membacakan dulu latar belakang. Latar belakang pilkada sebagai pilar demokrasi sering diwarnai dengan hoaks, ujaran kebencian, politik uang, dan konflik horizontal. Politik santun penting untuk menjaga etika dan norma sosial dalam proses politik. Yang dikenal dengan istilah politik santun. Politik santun menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan, penyampaian pendapat secara konstruktif, serta menjunjung tinggi norma dan nilai sosial dalam proses politik. Dalam konteks organisasi bermasyarakat, Ormas memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu membangun kesadaran politik yang sehat dan mendorong partisipasi masyarakat secara positif. Ormas dapat bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara, menyebar informasi yang kredibel, serta pengawal etika dan integritas dalam kontestasi politik. Lalu di sini juga ada identifikasi masalah, polarisasi masyarakat yang rendahnya partisipasi dalam menjaga etika politik menjadi tantangan. Peran Ormas di akar rumput masih minim dan kurang mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Berikutnya saya akan membahas tentang kajian teori. Kajian teori itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori sosial atau sosiologi. Yang kedua, yaitu teori masyarakat. Yang ketiga, yaitu teori organisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang teori sosial atau sosiologi. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Durkheim, yaitu menekankan Ormas sebagai agen sosial yang menjaga stabilitas melalui solidaritas. Lalu yang kedua menurut
yaitu menyoroti modal sosial ormas seperti jaringan dan kepercayaan. Lalu menurut Habermas menekankan ruang publik untuk diskursus rasional yang inklusif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori masyarakat. Menurut Weber menyatakan tindakan sosial dipengaruhi nilai dan norma. Lalu menurut Gildens menegaskan ormas membentuk pola politik lokal. Berikutnya menurut Bell menyoroti pentingnya informasi dan edukasi politik dalam perubahan sosial urban. Berikutnya kajian teori organisasi. Menu yang pertama menurut Esther Bernard, organisasi sebagai sistem kerjasama dengan tujuan sosial, pentingnya kesediaan bekerjasama untuk keberhasilan ormas. Yang kedua menurut James B. Thompson, yaitu ormas sebagai sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dari lingkungan eksternal, termasuk media sosial dan informasi digital. Yang ketiga menurut Herbert Simon, yaitu pengambilan keputusan strategis ormas dalam merespon dinamika politik lokal dengan visi dan komunikasi efektif. Berikutnya pembahasan peran ormas dalam Pilkada Cimahi. Ormas di Cimahi aktif dalam mengadakan sosialisasi politik, pelatihan relawan demokrasi, diskusi publik, dan kampanye anti-hoax. Mereka menjembatani komunikasi antara KPU dan masyarakat, serta mengawasi etika kampanye. Contoh nyatanya adalah Forum Masyarakat Mandani Cimahi yang melaporkan indikasi politik uang kepada Bawaslu sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Aktivitas ormas berasal dari tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur keagamaan dengan jaringan luas. Strategi ormas meliputi forum warga, pengajian politik, edukasi digital, dan kemitraan dengan media serta tokoh agama. Tantangan seperti minim perdanaan dan eksistensi aktor politik masih harus diatasi dengan dukungan kebijaksanaan pemerintah daerah. Mungkin segitu yang bisa saya bahas. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu dampak positif ormas dalam pilkada. Yang pertama itu peran ormas. Ormas menjadi pelopor politik, santun, edukator masyarakat, pengawasan pemilu, dan jembatan komunikasi antara rakyat dan penyelenggara. Kontribusi strategis yaitu melalui edukasi politik dan mengawasi ormas, membantu menciptakan pilkada yang demokratis dan damai Cimahi. Tantangannya itu masih ada hambatan struktural dan virtual yang perlu diatasi agar fungsi ormas berjalan optimal. Mungkin
Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.